Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur. Gimana kabarnya nih Kak? Baik. Ya. Yang terhormat sebelumnya kepada Bapak Abdul Somad selaku dosen yang telah memberikan tugas kepada kami berdua. Ya kan Kak? Yang dimana pada sore ini kami akan menjawab ada 6 soal yang telah diberikan Bapak Abdul Somad selaku pengampu mata kuliah Pancasila. Oke, jadi teman-teman semua silahkan menyimak dan mendengarkan apa yang telah kami jelaskan pada saat ini. Oke Kak, gimana nih kita mulai aja? Baiklah, soal pertama. Sebutkan dan jelaskan dasar pelaksanaan Pancasila di perguruan tinggi. Apa ya Kak jawabannya? Oke. Jadi jawabannya adalah pelaksanaan Pancasila di perguruan tinggi berdasarkan pada 4 pilar utama, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perguruan tinggi menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual dalam kegiatan akademis dan pengembangan kepribadian mahasiswa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tekannya pentingnya pembinaan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam segala aspek kehidupan kampus, mencakup hubungan antara warga kampus dan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Mendorong terciptanya suasana persatuan dan kesatuan di lingkungan perguruan tinggi, serta mempromosikan keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memastikan adanya partisipasi mahasiswa dan sivitas akademika dalam pengambilan keputusan dengan setiap mengedepankan prinsip musyawarah dan demokrasi. Perguruan tinggi juga menjalankan nilai-nilai Pancasila ini melalui pengintegrasian dalam kurikulum kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan karakter mahasiswa untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi gitu Pak. Oke, baik. Terus jika soal nomor yang kedua, jelaskan secara singkat Pancasila dalam kajian bangsa dilihat pada era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Oke, jadi jawabannya apa tuh Pak? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Di era kemerdekaan atau sebelum Orde Lama, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dideklarasikan pada 1 Juni 1945. Filsafat ini menjadi panduan bagi perjuangan kemerdekaan dan menegaskan prinsip-prinsip seperti kemerdekaan, persatuan, dan keadilan sosial. 2. Orde Lama 1950 sampai 1965. Pancasila dijadikan dasar negara dengan sila-sila yang ditetapkan. Pemerintahan Orde Lama memberikan penekanan pada pembangunan nasional dan nasionalis. 3. Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1995. Pada Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai ideologi negara dengan semboyan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pemerintahan ini menekankan pembangunan ekonomi dan stabilisasi politik. 4. Reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun reformasi membawa perubahan signifikan termasuk lebih banyak penekanan pada demokrasi, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Pengakuan terhadap keberagaman masyarakat semakin diperkuat. Pancasila tetap menjadi landasan, tetapi interpretasinya dapat bervariasi sesuai konteks sejarah dan dinamika politik pada masing-masing era. Ya, soal nomor 3. Oke, saya akan menjelaskan soal nomor 3. Soal nomor 3, jelaskan pandangan Anda mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Apa?
Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki peran yang penting dalam membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia. Sebagai pandangan saya, beberapa poin kunci mengenai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, dasar negara yang kokoh. Pancasila diakui sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. Ini menciptakan fondasi hukum dan filosofis yang kokoh bagi negara, memberikan landasan yang diterima secara luas oleh masyarakat. Yang kedua, pemersatu bangsa. Pancasila berfungsi sebagai perekat yang mempersatukan beragam suku, agama, ras, dan antar golongan sosial di Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan terwujud dalam Sila Persatuan Indonesia. Yang ketiga, pedoman moral dan etika. Sebagai ideologi, Pancasila memberikan pedoman moral dan etika bagi masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, musyawarah, dan gotong royong menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, adaptabilitas terhadap perubahan. Pancasila dapat diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini memungkinkan ideologi ini tetap relevan dan mampu menjawab tantangan serta perubahan dalam masyarakat. Yang kelima, keberagamaan diterima. Pancasila menerima dan menghargai keberagaman dan masyarakat, menciptakan ruang bagi pluralitas budaya, agama, suku, bangsa, dan yang ada di Indonesia. Meskipun Pancasila memiliki peran positif sebagai ideologi nasional, penting juga untuk terus memahami dan mengevaluasi implementasinya agar tetap relevan dan mampu menjawab dinamika masyarakat yang terus berkembang. Jadi gitu Pak jawabannya. Baik. Nah, jadi ini ada soal yang keempat. Jelaskan makna Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Silakan dijawab, Kak. Jawaban Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia memiliki makna yang mendalam, mencakup prinsip-prinsip dasar yang membentuk dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Berikut adalah beberapa makna utama Pancasila sebagai ideologi nasional. 1. Dasar negara yang tetap dan kuat. Pancasila menjadi dasar negara yang diakui secara konstitusional melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini memberikan landasan hukum dan filosofis yang kokoh bagi negara Indonesia. 2. Pemersatu bangsa. Sebagai ideologi nasional, Pancasila berperan sebagai perekat yang mempersatukan keberagaman bangsa. Nilai-nilai persatuan seperti Sila Persatuan Indonesia membantu menyatukan berbagai suku, agama, dan golongan masyarakat. 3. Pedoman hidup bermasyarakat. Pancasila memberikan pedoman moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, demokrasi, dan gotong royong menjadi prinsip yang membimbing perilaku dan interaksi sosial. 4. Menghargai keberagaman. Pancasila mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa Indonesia. Ini menciptakan ruang untuk kerukunan antar umat beragama dan keberagaman dalam perspektif sosial. 5. Keadilan sosial dan kesejahteraan. Salah satu sila Pancasila adalah keadilan sosial. Ideologi ini menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Pancasila sebagai ideologi nasional bukan hanya seperangkat prinsip, tetapi juga pandangan hidup yang diinternalisasi oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman bagi negara, tetapi juga bagi setiap individu dalam membangun kehidupan yang bersatu, adil, dan sejahtera. Saya ada pertanyaan lagi buat Anda. Jelaskan pengertian etika, nilai, dan norma serta bagaimana hubungan ketiganya. Bisa dijelaskan?
Jadi jawabannya adalah etika adalah kajian tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia. Ini mencakup pertimbangan mengenai apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Kedua, nilai. Nilai merujuk kepada keyakinan atau prinsip yang dianggap penting dan dijunjung tinggi oleh individu atau masyarakat. Nilai dapat mencakup aspek moral, spiritual, budaya, atau sosial yang membentuk pandangan dunia seseorang. 3. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang diharapkan atau diakui oleh masyarakat. Norma dapat bersifat formal, ditetapkan dalam hukum atau informal, bersifat dalam budaya atau tradisi. Norma membentuk dasar perilaku sosial dan memberikan arahan tentang apa yang dianggap pantas atau tidak pantas. Hubungan ketiganya, etika, nilai, dan norma adalah saling terkait dan saling mempengaruhi dalam membentuk perilaku individu dan masyarakat. Etika dan nilai. Etika didasarkan pada nilai-nilai moral. Nilai-nilai ini membentuk dasar etika, memberikan panduan mengenai apa yang dianggap baik atau buruk, dan menjadi dasar pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan. Etika dan norma. Etika memainkan peran penting dalam membentuk norma sosial. Standar etis yang diterima oleh masyarakat menjadi dasar pembentuk norma perilaku, baik yang bersifat formal maupun informal. Nilai dan norma. Nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dapat tercermin dalam norma-norma yang ada. Norma sosial seringkali mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama. Dengan kata-kata lain, nilai, etika, dan norma saling terkait dan membentuk kerangka kerja moral yang memandu perilaku individu dan membentuk tatanan sosial suatu masyarakat. Nah, jadi gitu Kak. Ini ada soal terakhir yang perlunya Kakak jelaskan. Jadi saya bacakan. Jadi soalnya adalah jelaskan pengertian Pancasila sebagai etika. Jadi gimana Ketua? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Pancasila sebagai etika merujuk pada penggunaan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang tergantung dalam Pancasila sebagai panduan moral dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai etika, Pancasila memberikan arahan moral dan normatif bagi individu dan masyarakat Indonesia. Beberapa pola penting terkait Pancasila sebagai etika melibatkan 1. Pandangan moral dan filosofi. Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang bersifat filosofis seperti keadilan sosial, demokrasi, kemanusiaan, persatuan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ini menjadi landasan etika yang mengajarkan kebenaran, keadilan, dan sikap modal yang baik. 2. Pedoman perilaku. Sebagai etika, Pancasila memberikan pedoman perilaku yang mencakup hubungan antara individu dan masyarakat, serta individu dengan negara. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar bagi pengambilan keputusan moral dan etik. 3. Pancasila keselarasan sosial. Pancasila sebagai etika berfungsi menciptakan keselarasan sosial dengan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan yang bermoral. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan sejahtera. 4. Pemeliharaan kebinekaan. Pancasila sebagai etika menekankan pemeliharaan keberagaman dan menghormati menghormati hak-hak asasi setiap individu. Etika ini memberikan dasar untuk hidup bersama dalam kerukunan dan saling menghargai perbedaan. Pancasila sebagai etika mencerminkan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks
konteks pribadi maupun sosial. Etika Pancasila membentuk dasar bagi pengembangan karakter dan moral bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Mungkin sudah cukup, Pak. Cukup. Mungkin itu saja dari kami. Kalau ada salah kalimat, mohon dimaafkan. Ada disampaikan, Kak? Kami selaku siapa namanya? Saya Anissa Sofia Tabari. Dan saya Abdul Gofur. Jadi kami berdua izin pamit undur diri ya, Kak. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.